bingung deh sama personal branding aku sendiri. Nah, kalau misalkan kamu masih banyak pertanyaan kayak gitu, this video is for you. Hey guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di segmen Sharing is Caring. Jadi, di video kali ini, seperti di judul dan thumbnailnya, aku akan memberikan beberapa tips buat teman-teman yang lagi mencari jati diri dan pengen membentuk personal branding, membangun personal branding. So, sebenarnya personal branding ini mungkin kamu tuh sering ngeliat ya di social media, kayak di IG Reels atau di TikTok, di YouTube Short, gimana caranya membangun personal branding kamu sebagai content creator. Nah, itu kan sudut pandang sebagai content creator nih. Kan nggak semua orang pengen jadi content creator ya, yang nggak harus untuk content creator. Siapapun kamu, pengen karirnya sebagai apa, kamu tuh pengen membentuk personal branding, pengen membangun citra diri kamu tuh kayak gimana, ya ini aku akan membagikan tipsnya. Mungkin kamu yang nonton video ini tuh anak-anak SMA yang baru lulus SMA atau baru mau masuk kuliah, atau kamu sendiri yang udah lulus kuliah tapi kamu masih nggak tahu branding kamu tuh kayak gimana. So ya, tanpa menunggu lama, let's get started. Sebelum aku menjelaskan gimana caranya membangun personal branding, aku akan kasih tahu dulu arti dari personal branding itu sendiri. Aku bagikan tips ini berdasarkan pengalaman aku. Jadi yang pertama, kamu harus kenalin diri kamu sendiri. Itu udah pasti ya, sebelum kamu pengen membangun branding kamu tuh seperti apa, coba kamu kenalin dulu diri kamu tuh kayak gimana. Apakah kamu suka di bidang seni? Apakah kamu suka di bidang ahli sains atau teknik komputer? Atau ahli masak? Semua orang kan beda-beda ya. Kak, tapi aku nggak punya skill, aku nggak punya bakat. Enggak, karena aku yakin manusia dilahirkan punya bakatnya masing-masing. Cuma kamu tuh belum tahu apa sih sesuatu yang cocok dan match sama diri aku sendiri gitu loh. Ini pengalaman pribadi aku tuh sering banget cerita ya kalau aku tuh suka banget K-pop dari kelas 5 SD. Gimana cara kenal diri aku sendiri waktu itu ya karena aku tertarik sama dunia seni, terutama dunia seni tari. Nah, makanya aku fokuslah ke sana. Nah, sekarang kamu harus tahu dulu apa sih skill yang kamu punya, atau kalau misalkan kamu bingung, hobi kamu apa? Apakah kamu suka main bola, suka berenang, suka main bulu tangkis? Itu kan coba kamu lihat diri kamu. Jangan terlalu pusing sama beberapa passion, jangan pusing sama beberapa skill. Misalkan, oh aku suka ini, tapi aku juga suka ini, terus kamu lakukan itu berbarengan. Kalau untuk pemula, untuk membangun personal branding, kamu harus fokus ke satu dulu. Nanti kalau misalkan kamu satu ini udah bagus, bolehlah kamu next ke yang lain gitu. Untuk mencoba hal baru, nggak ada salahnya kok. Tapi kalau masih awal-awal, kamu harus tahu dulu apakah kamu suka desain, suka menggambar. Gimana caranya orang mau kerja sama kamu, tapi kamunya aja nggak tahu fokus dan ahli di bidang apa, kayak gitu. Nggak ada kata terlambat untuk mengenal diri sendiri. Mau berapapun usia kamu, kalau usia kamu misalkan 20 tahunan ke atas atau mau kepala 3, kamu belum tahu gimana caranya mencari jati diri, gak ada kata terlambat. Selagi kamu punya tenaga, punya semangat, dan punya perasaan yang optimis, kamu coba usaha. Setelah kamu udah kenal sama diri kamu sendiri, tentuin satu hal targetnya. Misalkan gini loh, aku kan suka sama K-pop ya. Dan aku lebih ahli di bidang dance. Gimana cara aku tentuin satu hal ini untuk targetnya? Ya aku posting lah dance cover di social media. Pasar aku adalah orang-orang K-popers, orang-orang yang suka sama K-drama, K-pop gitu loh. Jadi yang ngelirik konten aku adalah pasarnya orang-orang K-popers. Gak mungkin orang-orang yang ahli teknik komputer nontonin video dance aku, itu gak mungkin karena bukan pasarnya. Tapi mungkin ada juga sih ya, tapi kan maksudnya secara logikanya itu kan orang-orang K-popers yang nonton. Kayak aku juga ngebawain grup Zodiac, grup Blackpink, yang pasti kan yang nonton konten aku adalah orang-orang yang menyukai Blackpink dan Zodiac kayak gitu. Jadi kamu setelah udah fokus nih, udah kenal sama diri kamu sendiri, kamu fokus ke sana, baru kamu tentuin pasar targetnya itu siapa. Misalkan kalau kamu pengen jadi dokter, oke, kamu pengen jadi dokter. Pasar targetnya adalah ya kamu kerja di rumah sakit untuk membantu orang, untuk sembuhin orang-orang. Kayak gitu. Nangkep nggak teman-teman nyampe sini? Jadi kamu kan udah tahu nih pasarnya ya, target audiensnya tuh siapa. Oke, setelah kamu udah tentuin targetnya,
pasar yang cocok di bidang kamu lah ya. Karena kan personal branding ini adalah sesuatu yang melekat sama diri kita. Kalau misalkan orang ngomong apa, ingetnya tuh kamu. Nah, gimana caranya? Kamu harus bisa kenalin diri kamu sendiri. Sesuatu yang melekat sama diri aku. Oh, kalau misalkan kamu inget nama aku, Sheila, apa sih? Oh, K-pop, dance, terus acting. Jadi orang tuh mudah untuk kenal sama kamu dan akhirnya mungkin bisa diajak kerja sama karena cocok sama produk mereka, cocok sama proyek mereka juga. Ketika kamu udah fokus di satu bidang, udah kenal sama diri sendiri, udah ditentuin siapa pasar targetnya, nextnya kamu harus perluas networking. Gak ada orang di dunia ini bisa sukses 100% kalau dia nggak punya koneksi sama sekali. Percayalah guys. Jadi buat kamu anak-anak introvert atau orang pemalu, coba harus punya keberanian untuk bergaul sama siapapun. Maksudnya gini loh, oke, kita punya temen tuh harus milih-milih, itu bener ya. Ya namanya juga temen, kita harus pintar memilih teman karena ya temennya yang membangun dong, bukan temen yang toksik. Cuma gini, ketika kamu misalkan punya skill, kamu udah pede sama kemampuan kamu, coba perluas networking. Misal kamu follow-followan sama orang yang sama nih hobinya sama kamu, terus kamu mungkin tiba-tiba collab, bisa kerja sama dengan mereka. Karena gini loh, kalau kamu sendirian aja berjuang, kamu nggak mau mencoba untuk bergaul sama mereka, agak susah untuk kamu tuh dicari sama seseorang yang membutuhkan kamu. Siapa tahu orang di luar sana tuh butuh skill kamu, tapi karena kamu kurang terekspos, kurang bergaul, jadi orang tuh nggak kenal sama kamu gitu loh. Beda cerita kalau misalkan kamu adalah selebriti, ya gampang lah ya. Kalau kamu udah selebriti, udah terkenal, kamu udah terekspos, banyak klien yang mau kerja sama kamu. Tapi karena kan ini POV-nya adalah kita bukan siapa-siapa. Kita adalah orang biasa yang terlahir di keluarga biasa aja, bukan orang pengusaha, bukan orang-orang konglomerat gitu ya. Di sini kamu harus berani untuk bergaul. Masalah kamu introvert, pemalu, bukan, maksudnya gini loh, bukan harus kamu tuh kayak heboh gitu ketemu orang. Kayak, hai kenalan dong, itu juga enggak. Maksudnya mulai untuk berani memperkenalkan diri. Misalkan ketemu sama seseorang dan hobinya tuh sama. Kamu ngerasa, ih kayaknya cocok nih jadi teman aku. Nggak apa-apa, tanya aja. Halo, kamu suka sama ini ya? Oh, aku juga suka sama ini. Terus kamu tanya-tanya sama dia, kalian bisa saling sharing. Nah, dari situlah ketika kamu bisa saling sharing, kamu dapat ilmu dari dia, dan dia juga bisa belajar ilmu dari kamu. Semakin kamu banyak bergaul sama orang, aduh percaya deh, kamu tuh bakal banyak dapat ilmu-ilmu yang selama ini kamu tuh nggak tahu. Jadi jangan pernah membatasi diri kamu untuk berteman dengan siapapun. Semakin luas networking, semakin banyak kenal sama orang-orang, kamu harus kembangin skill kamu. Jangan stuck di situ-situ aja. Coba diasah lagi. Siapa tahu di luar sana nanti akan ada opportunity yang terbuka untuk kamu. Kalau kamu udah pede, nih contohnya nih ya, aku suka dance, terus aku kenalan banyak orang, kenal juga sama Natia Shina kan. Oh, dia jadi ngeliat, dia suka like dan komen konten aku. Terus tiba-tiba ada brand yang ngelirik konten aku karena konten aku di like sama Natia Shina. Mungkin konten aku ini masuk di explore si brandnya karena di like sama orang terkenal yang centang biru. Jalannya itu tuh tanpa kamu duga, di luar ekspektasi kamu juga, tiba-tiba mungkin kamu dapat tawaran pekerjaan karena kamu sudah membentuk branding diri kamu sendiri. Kayak aku misalkan ngedance, aku merasa dance aku masih kurang. Oke, aku belajar lagi dance-nya, gimana caranya body language yang benar, gimana detailing koreonya. Kayak gitu, dikembangin terus. Jam terbang tidak pernah membohongi. Lebih baik kamu tuh terus belajar, dikembangin skill kamu daripada kamu merasa sudah pintar. Jujur ya, aku misal pengen nge-hire tim kreatif aku atau editor lah misal. Kalau dia orang yang merasa sudah pintar, akan menjadi sombong dan merasa paling benar. Lebih baik aku meng-hire orang yang mau belajar. Karena teknologi itu terus berkembang, dunia juga semakin maju kan. Kamu ngerasa gak sih ini udah bulan September, kita udah mendekati tahun 2025. Jangan pernah diem di sini, tapi kita harus tetap update dengan tren-tren terkini. Nah, semakin kamu udah kembangin skill, kamu sudah pede sama kemampuan, kamu udah merasa kayak oke, aku tahu diri aku ini jago dan mahir di bidang ini, ikut komunitas. Sebenarnya mirip sih sama memperluas networking tadi. Tapi itu kan oke,
Memperluas networking ini kan kamu oke, udah kenalan banyak orang lah. Kamu udah punya banyak temen yang sama bidangnya kayak kamu. Satu hal, kamu harus coba ikut komunitas. Jadi aku tuh pernah ikutan komunitas K-pop yang Copamex. Sebenarnya itu ikut komunitas apa enggak ya? Maksudnya aku coba daftar gitu loh jadi talent Copamex dan akhirnya masuk 7 finalis kan. Dan akhirnya semakin terbuka opportunity aku di notice sama idol aku, Ko Gerald, Ci Janet. Aku jadi bisa collab sama mereka, Kak Alpi juga. Collab juga sama influencer K-pop, semakin terbuka kan. Di situ kan aku ikutan kayak survival ya dalam Copamex beberapa bulan gitu, dapat mentoring juga. Akhirnya aku dapat teman baru. Nah, kadang suka diundang nih sama Kowil ke acara-acara. Kemarin tuh acara ITZY sama Ultra Milk. Nah, aku kan semakin kayak kenal sama orang-orang K-pop influencer kan. Aku ikutan beauty community Reika Beauty Care. Jadi komunitas kecantikan para beauty vlogger. Karena dulu tuh aku membangun branding aku sebagai beauty vlogger. Memang bukan rezekinya, kurang mulus lah jalannya di beauty, aku carilah di dance kan, jadinya juga stuck di situ. Minat dan skill aku kepada dunia kecantikan, makeup kayak gitu tuh masih ada, makanya aku coba ikutan. Nah di situ juga akhirnya kan setelah ikutan komunitas aku kan dapat job-job dari campaign-nya si Reika kan, dan akhirnya ikutan makan-makan, acara bukber, sampai aku pernah menang juga dalam kompetisi, menang 1, 2, 3 kali, dan akhirnya di ending acara kan aku juara 1 Best Reika Superstar, Best Superstars Reika 2023, karena di situ kan kesempatannya tuh selalu ada kalau kamu coba ikutan komunitas gitu. Carilah komunitas yang kamu suka. Kalau misalkan kamu pengen jadi koki gitu ya kamu coba ikutan kelas masak, ikutan komunitas masak. Terus kalau misalkan ada webinar, ada seminar tentang masak, kamu coba ikutan aja, ntar banyak kenalan orang. Siapa tahu kamu ketemu orang hebat di sana, terus kamu dapat pekerjaan di sana. Karena rezeki itu datang dari cara yang nggak kita duga. Ketika kamu udah ikutan komunitas nih, selama kamu mungkin mengikuti acara komunitas itu, tips selanjutnya, hal yang paling penting, ini kamu gak boleh lupain. Jadi diri sendiri, just be yourself. Jangan pernah mencoba untuk jadi orang lain. Oke, mungkin kita punya role model, kamu punya sosok idola yang kamu jadiin panutan. Tapi kamu jangan 100% plek-ketiplek sama dia. Karena nanti kamu gak punya citranya sendiri gitu loh. Aku punya role model tuh banyak banget ya. Ada Cinatia Shina, ada Chow Luse, ada Asa Baby Monster, ada Rose Blackpink. Itu kan role model aku tuh. Gimana cara fashion, cara aku bergaya gitu di sosial media, aku terinspirasi dari mereka. Tapi apakah aku plek-ketiplek dari mereka? Enggak. Aku tetap jadi diri aku sendiri, dan branding yang aku bangun sampai dikenal sama orang-orang, sampai detik ini, sampai saat ini orang ingat aku adalah Jukyung TikTok. Mau aku parodi drakor apapun, mereka tetap, Kak, aku ngeliat kamu tetap Jukyung, kamu tetaplah Jukyung bagi aku. Itulah maksudnya, branding sesuatu yang melekat di diri kamu tuh orang inget selalu, nggak akan pernah lupa. Nah, kamu tuh harus tetap semangat untuk membangun branding diri sendiri, karena semua orang pasti punya sesuatu yang istimewa di dalam dirinya. Misalkan skill masak kamu tuh suka banget masak makanan barat. Ya udah, kamu kreasi lah memasak dengan makanan barat. Atau kalau misalkan kamu suka aku juga bingung guys, ini aku ngarang aja, kamu bikin bisnis jual kerupuk. Oke, kerupuknya mungkin bentuknya lope-lope atau bentuknya bintang yang nggak pernah dibikin sama orang-orang, yang warna-warnanya unik. Coba kamu bikin kayak gitu deh. Ini aku ngarang aja sih. Rafael Tan juga, ini orang pasti tahu kan. Oh, kamu Rafael Smash ya? Tapi dia nggak berhenti di situ guys. Dia terus mencari brandingnya Kang Seblak. Seblak Rafael yang kerupuk keriting-keriting itu bener-bener viral. Dan sekarang ketika orang lihat seblak kerupuk, ingetnya siapa? Rafael. Setiap orang itu istimewa ya. Jadi jangan pernah membatasi diri kamu. Kalau kamu punya ide cermelang untuk melakukan sesuatu, lakukan sekarang. Aku nggak mau ada alasan, Kak, aku nggak ada waktu, aku nggak punya uang untuk belajar. No. Itu adalah alasan. Karena kita tuh belajar bisa dari mana aja. Kamu nonton YouTube aku nih pakai kuota. Nah itu kan kamu belajar juga dari aku. Setelah kamu nonton video ini, kamu mulai coba riset sesuatu yang kamu suka, kamu belajar dari mereka. Gak ada alasan lagi ya. Misal kamu pergi ke perpustakaan, kamu pinjam buku. Buku itu adalah jendela ilmu kan, yang sering kita dengar. Buku itu adalah teman kita ketika seseorang itu kesepian. Jadi misalkan kamu lagi off social media,
Buku itu adalah teman kamu. Ya, kamu matiin handphone, kamu charger, kamu tinggal. Nah, buku ini adalah alat yang menemani kamu ketika kamu pengen belajar. Tidak ada kata terlambat untuk membangun branding sendiri. Jangan mikir, Kak, aku udah ketuaan, takutnya keburu sakit-sakitan. Enggak. Selagi pikiran kamu positif, selagi kamu punya semangat, vibrasi orang tuh naik kan. Vibrasi naik itu yang membuat aura kita tuh terpancar. Makanya nih ya, jujur aja kan sebenarnya banyak sih di komen sama rakyat-rakyat Indonesia. Kenapa ya lowongan pekerjaan di Indonesia tuh ada batasan usia? Tahu nggak sih di Singapura orang tuh usia 60-an tuh kayak masih kerja karena mereka masih punya semangat, pikirannya positif, dan tidak ada yang bisa menghalangi mereka selagi mereka mampu melakukannya. Indonesia tuh kenapa harus ada batasan usia? Maksimal usia 25 ke atas. Apakah orang yang umurnya 27 itu nggak boleh kerja? Mereka tuh mungkin mikirnya, oh usia 27 itu udah ketuaan, kamu harusnya udah nikah, udah punya anak. That's all. Percuma, misalkan kamu udah tahu nih skill kamu udah jago di bidang ini, tapi kamu nggak melakukan itu dengan konsisten. Bentar, iklan dulu ya. Di sini aku udah punya ebook pertama, judulnya How to Elevate Your Life. Buku ini membahas dan mengajarkan kamu bagaimana caranya mengembangkan diri. Aku harap buku ini jadi pegangan kuat untuk kamu yang lagi kehilangan arah. Dah, langsung aja order, harganya di bawah 100.000. Kamu bisa cek linknya di bio aku. Tadi aku udah bilang kan, jam terbang itu tidak bisa membohongi. Misal kamu pengen banget jadi MC terkenal, seperti siapa? Raffi Ahmad. Itu kan pasti dia sudah melewati berbagai job-job yang mungkin dia pernah dihujat sama kliennya, pernah gak dibayar juga, dan dapat klien yang menyebalkan, tapi harus profesional. Mungkin dia putus cinta dan sakit hati, tapi harus MC di depan ribuan orang. Mungkin belajar teori, tapi kamu gak pernah praktik di lapangan langsung. Agak susah untuk menilai apakah aku udah jago ya. Udah berapa persen sebenarnya kemampuan kamu? Kayak aku juga, aku kan suka acting, aku suka ngedance, dan aku lagi belajar kayak nyanyi sambil rap kan. Gimana caranya? Ya aku konsisten. Ngedance juga, aku tuh dance tuh bukan sejago ini guys. Ya ampun, dulu tuh pernah diomelin dalam satu tim, pernah juga dihujat sama netizen. Zaman-zaman awal-awal nge-YouTube ini masih jelek banget dance-nya. Tapi kan berkat itu semua, aku sangat berterima kasih. Terima kasih sama diriku di masa lalu yang bertahan sampai titik ini. Karena orang banyak yang percaya untuk belajar dance dari aku. Makanya aku jadi suka bikin dance tutorial kan karena komentar-komentar baik dari mereka. Kak, bikin dong tutorial ini, kalau belajar dari kakak tuh jelas banget detailnya. Aku lebih mudah paham. Kalimat itu tuh sangat menyentuh, bikin aku lebih semangat. Aku akhirnya membangun kepercayaan mereka untuk belajar ilmu dari aku. Nah ini juga teman-teman kalau misalkan pengen membangun branding sendiri, jangan hanya oke, aku mau jago bidang ini untuk pekerjaan. Bagi aku, ketika aku fokus di bidang ini untuk pekerjaan sekaligus bermanfaat untuk orang, itu kayaknya lebih enak. Kadang-kadang aku juga kayak gini, kenapa ya video aku viewsnya dikit, tapi ternyata ada orang yang notice loh konten aku. Mau berapapun viewers video aku, selagi itu bermanfaat untuk satu orang aja, itu aku benar-benar bersyukur banget. Karena ketika kita tulus ya dengan hati, misal kamu pengen membantu orang dari skill kamu, mereka 100% trust ke kamu. Oke, ini tips yang terakhir adalah banyakin riset dan jangan pernah berhenti belajar. Pokoknya jangan pernah membatasi kemampuan kamu. Haus akan belajar terus-menerus. Gak ada batasan, oke aku akan berhenti belajar di usia segini. No. Usia berapapun kamu selagi kamu fokus dan kamu memang mahir di bidang itu, coba kamu sering-sering riset, baca-baca buku, atau belajar dari mentor yang paling pro ya di bidangnya. Terus coba ikutan misalkan ada lomba. Kamu riset deh, kayak ada lomba, misal lomba masak, kamu riset di Google banyak banget. Lomba dance cover, aku suka ikutan. Lomba acting challenge, aku suka ikutan. Jadi gak usah dipikirin, yang penting kamu coba dulu. Aku sering loh nyoba-nyoba tapi gagal mulu, tapi gak apa-apa. Oh, kemampuan aku kayak gini ya. Karena kan kalau aku kan bidangnya content creator, aku kan gak tahu kalian bidangnya maunya apa. Kalau content creator itu kan aku bisa lihat nih, aku bisa nilai kemampuan aku tuh
kayak gimana dari video yang aku unggah. Kadang aku tuh suka scrolling video lama. Pantesan gue kagak menang saat itu. Pantesan viewersnya sedikit. Oh, aku jadi tahu. Oh, semakin banyak orang yang tahu, aku juga bersyukur. Netflix aja notice aku ternyata gitu loh. Oke guys, segitu video aku tentang tips membangun personal branding. Gimana cara kamu menemukan dan membangun personal branding itu. Thank you so much for watching. Kalau video ini bermanfaat, aku pengen kamu like dan subscribe dan komen juga. Kalau kamu pengen request aku mau bahas apa lagi untuk next video, boleh banget komen di bawah sini. Oke, see you on my next video. Bye-bye!